objek, akhirnya dari gambarnya aja menyeleneh gitu Bu. Anak zaman sekarang tuh setiap tahun berubah. Dulu tahun 2020 ada anak SMP cerita sama saya, aku pengen konsum, aku stres Kak, stresnya aku tahun 2020 Bu. Aku stres Kak, aku tuh naruh duit di kripto Kak. Aku tuh sekarang bingung, duitku habis 22 juta di kripto, itu tahun 2020. 2021 udah ngomong kripto lagi Bapak Ibu. Maka kalau buku agamanya judul lagunya masih puji syukur, Tuhan berikanlah. Ya kalau kayak gitu-gitu bagaimana mungkin anak-anak kita mau berkarya menemukan Tuhan dengan sesuatu cara yang lebih asik gitu ya. Sekarang saya ngecengin kalau saya ngisi romo-romo di enak. Romo-romo please, ya kan kalau khotbah please dong renungin diri, turun kayak memimbar gitu ya. Kalau ngomong tentang kebahagiaan lebih enak itu Bapak Ibu apa kabar, siapa yang bahagia. Jangan pertama-tama baik Bapak Ibu selamat pagi. Hari ini tadi kita sudah membaca bacaan pertama. Ngapain diulas-ulas lagi Romo ini udah zamannya mainnya main cepat. Ya kan berat tuh Romo acting, main nyanyi dan lain sebagainya. Tapi saya pikir itu adalah sarana-sarana katekis yang sangat jitu gitu. Ya kan, suster kemarin saya ngisi suster juga. Ya mau nggak mau suster tua walaupun sudah banyak urusan di dalam tubuhnya mau nggak mau ya kan. Ketika ketemu anak-anak baik, selamat pagi anak-anak mau nggak mau walaupun pulangnya langsung kapal. Mau nggak mau jangan ketemu anak-anak pegel pinggang pakai minyak kayu putih. Ketemu sama anak-anak ya baunya udah beda. Anak-anak mah wanginya wangi parfum Indomaret aja mereka protes. Bagaimana minyak kayu putih, ya kan? Apa? Nah kayak gitu-gitu sederhana. Jadi anak-anak sekarang itu memang saya akhiri itu pekerjaan Roh Kudus walaupun saya baru baca penelitian rekapan Katolik naik di Asia, Kristen turun di Asia, Muslim naik di Eropa, Muslim turun di Asia. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi sekali lagi bagi saya itu satu tetapi metode pembelajaran, metode katekisme, metode khotbah, metode renungan, wah itu apa out the box gitu ya Bapak Ibu. Contoh sederhana, kita lagi nguji. Kita bikin juga ular tangga yang sederhana. Saya selalu mendidik teman-teman, ayo bikin dong ular tangga sederhana. Ini tentang 7 sakramen tapi pakai ular tangga. Belajar komuni pertama pakai ini cukup. Sederhana nanti ini udah kita cetak dulu kita buat dengan sedemikian rupa. Atau tadi apa lagi nih Kak? Ini Kak Chandra jago otaknya, otaknya pinter banget. Ini apa lagi Kak? Ini miniatur segala macam lah. Yang kalau kayak gini-gini kalau bukan kita Bapak Ibu. Siapa yang biaya? Saya selalu ngomong sama kuskupan. Itu duit kuskupan kemana sih Romo? Duit miliaran triliunan rupiah. Ayo dong buat sesuatu yang membuat kita dengan sedemikian rupa. Kita tanya contoh misal kalau kita buka namanya apa Kabas? Dengar, nonton, dengar dia panggil saya bukan program apa Mas? Apa? Baca, apa tuh? Nah itu punya siapa? Itu punya PGI bukan punya KWI. Itu miliaran rupiah, dia ada uang miliaran rupiah, tapi kan bikin program yang asik, dengar, nonton, namanya apa? Dakdek Iya di aplikasi ya, kalau nanti saya ajarin ada di slide saya Bapak Ibu. Yang kayak gini-gini kan harus bikinnya dengan sedemikian rupa. Ya kan? Saya juga ngomong sama Mas Salman kalau jadi direktur berubah kemenak, saya bilang harus open space untuk anak-anak muda. Ya kan? Ini bukan zamannya birokratis lagi, dari hal-hal yang sederhana, dari negara, dari Bapak Uskup dan segala macam. Dan kita terutama yang paling pengajar, menurut saya kita harus the box gitu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya kan? Amin. Suster boleh nggak kita main apa namanya? Nanti deh kalau begini bisa habis waktu saya nanti ya Bapak Ibu ya, cukup singkat. Nah Bapak Ibu itu kenalan itu hilang. Nah lalu sehari-hari juga saya mendirikan yayasan Kompasi, puji Tuhan. Kak Andre mendirikan sekolah SD namanya D Indonesia Life School dan TK Indonesia Preschool di Cibubur, puji Tuhan. Dan itu juga gayanya berbeda karena memang keprihatinan kita dengan sedemikian rupa. Di sana sudah ada 25 guru-guru. Puji Tuhan. Kalau yang di PT ILP total hampir 75 orang, 40 penulis, 20 dan seterusnya banyak. Itu aja Bapak Ibu. Nah, tahun 2020 juga kami mendirikan tandasalib.com. Pada saat itu saya bingung, kok orang-orang Katolik, teman-teman itu pada bingung nyari jodoh gitu ya. Yang banyak gitu kan. Permasalahannya selalu ribut dengan mertua dan bapak itu adalah ketika kita mendapatkan jodohnya non-Katolik. Gereja bergerak apa? Gereja banyak birokratis. Udah kita buatlah tanda-tanda buat cari modalnya.
ratusan juta kita buat webnya dan sebagainya macamnya, dan demikian serupa namanya festival namanya disebut dengan tandasalib.com, e-commerce-nya tandasalib.com itu juga sudah terbentuk. Nah, apalagi Bapak Ibu, pokoknya itulah Bapak Ibu ya, Transmuda Indonesia itu bagian psikologi saya. Lalu masih detik ini Kak Andre masih dosen Bapak Ibu, amin, masih dosen psikologi di beberapa kampus, di Starkey, di Bayangkara, ngajar-ngajar kepolisian, sama satu lagi di Kalbi Institute. Nah, udah itu aja Bapak Ibu. Nah, kami itu jujur, kami sebenarnya pembimbing retret dulu, nggak punya neko-neko dalam hidup, udah pembimbing retret nikmati aja dari tahun 2000 berapa, 2010 saya semester 5 sampai detik ini kita tetap konsisten dalam membimbing retret. Amin Bapak Ibu. Itu aja kenalannya aman. Itu aja cukup singkat ya Bapak Ibu ya. Dan ibu-ibu saya seperti Ibu Ros, Mami Linda, itu adalah orang-orang yang selalu menguatkan anak muda dikasih sarana untuk model-model seperti ini Bapak Ibu. Ini apa yang cari? Kita mau bisa? Hah? Oh, miniatur piala ini Kak Chandra dan orang Bandung kita yang buat, dan sekarang lagi kita tahap uji materi. Badeno, Bapak Ibu bisa buka, baca, dengar, nonton. Itu buatan PGI, bagus itu. Pertanyaan saya, mana kita gerakan Katolik? Sekali lagi, kita udah ketinggalan jauh. Buku kita ini jujur aja Bapak Ibu, saya juga kaget 2019. Ini bukan soal untung dan rugi, memang rugi karena memang saya jadi modal. Tapi saya gregetan, kebutuhan udah mendesak. Anak-anak pengalaman manusiawinya, Bapak Ibu, dulu belum ada kasus. 2017 jarang saya menangani kasus anak SD nonton video porno. Sekarang 2019 itu ada aja kasus. Andre, anakku kok sering garuk-garuk gitu. Garuk-garuk. Ya, dia burungnya gitu ya. Dan lain sebagainya. Oh ya pas SD, oh ya benar. Akhirnya jadi ujung kelas 4 SD juga nonton video bokep. Apakah kita merefleksikan pengalaman manusiawi itu hanya saat yang normal-normal itu? Tidak, Bapak Ibu. Tidak, itu banyak banget udah berubah. Apalagi contoh lagi me time, chat me dan lain segala macam itu anak SMP. Kalau Bapak Ibu melihat anak SMP sekarang kalau handphonenya bagus-bagus, iPhone 16, 17, 18 udah ada belum? Itu jangan heran, jangan sampai guru agama ini bagus ya, wah. Enggak, hati-hati Bapak Ibu. Dia punya istilahnya, namanya di istilah mereka parkut, papi muda. Pamit apa pamit itu jangan lupa istilah mereka. Nah ini udah banyak, udah mengerikan menurut saya. Kalau kita gaya-gaya katekesnya gaya-gaya standar mau pas kita puji, oke lah pendekatan atas baru bawah, tapi terbalik menurut saya, pendekatan bawah dulu karena ini udah mendesak, baru pendekatan kita puji masuk di dalamnya. Tapi sekarang orang-orang termasuk mancing isi Fratan please, lu kan semua udah pengen minta miskin gitu, please. Besok kalau khotbah, please pengalaman manusiawinya 5 menit dulu. Nonton sinetron, nonton Netflix, nonton Korea, nonton dulu semuanya. Jadi ketika di khotbah, baik teman-teman selamat pagi semuanya. Tadi malam Romo nonton si Jongkok dengan temanya filmnya banyak banget di Netflix. Kan asik, tapi teman-teman yang muda langsung dengar, wih Romo sedang nonton Korea. Jarang nonton Korea teman-teman, mau pulang langsung kita jujur susah, saya bisa ngecengin para Romo gitu ya. Artinya saya senang ngecengin mereka karena memang saya juga temannya. Artinya ini dunia berubah loh Romo. Dunia berubah, gaya khotbah juga berubah dengan sedemikian rupa. Itu Romo. Nah ini Badeno, lihat sederhana tapi memang ini miliaran, ini 2 miliar saya yakin, habis 2 miliar. Karena dia susun ulang, kita kejadian kita buka. Ya kan, kita kejadian, bab 1 kita buka, baca, dengar, nonton. Baca ada, nonton ada, video ada dengar. Dia membutuhkan bahwa ada namanya psikologi pembelajaran. Ada anak yang suka nonton, ada anak yang memang audiotif, ada anak yang memang sangat literasi banget. Dia lengkapi semua. Ini yang namanya disebut dengan pewartaan kekinian. Selalu melihat peluang, selalu menjawab kebutuhan. Gitu teman-teman. Ini bisa, ini baca sebelah kiri. Nah, coba. Ini dengar. Apa namanya sih kalau sekarang tuh namanya Spotify. Ada anak-anak yang nggak suka nonton cuma dengerin doang. Wah gitu ya, Spotify. Lalu apa lagi? Tunanetra. Lalu lagi Pak Kak sebelah nonton tuh ada filmnya Bu. Bayangkan dia membuat film dari kejadian satu. Nah, kalau lo mengundurkan diri, walau alam terserah. Tapi bagi saya, orang yang setia dengan hal-hal yang paling kecil, saya yakin dia akan diberikan hal-hal yang besar. Amin Bapak Ibu. Maka ketika orang mengalami pergumulan di paroki sebagai katekis, sebagai dewan paroki atau apapun, dia mau mengundurkan diri, saya rasa dia juga
menjauh dari pintu berkat Bapak Ibu. Amin. Itu kan Bu. Amin. Amin. Itu maka Bapak Ibu, identitas kejati diri itu bagi saya ini katekis dengan sedemikian rupa. Maka Bapak Uskup selalu bilang dengan sedemikian rupa, kita bahwa kita harus kembali ke jati diri kita. Saya sering sejujurnya saya orang paling berani. Saya orang paling berani. Oh, di Romo Fransiskan. Nanti saya ledekin nih, kalau dia datang pakai mobilnya Expander gitu, saya akan ledekin. Benar, saya nggak bohong, saya paling keren karena saya nggak ada kepentingan gereja. Bapak Uskup mau saya juga nggak masalah. Saya sering ngomong juga, saya sering mengkritik Bapak Uskup. Tanya Bapak Uskup. Nah, ada seorang Romo Fransiskan, jam tangannya bagus, handphonenya itu Samsung, keren, harganya 12 juta. Pertama kali saya salaman, wih ini keren sekarang Fransiskan kekinian ya, jam malu Bapak Ibu. Wih keren nih Fransiskan kekinian banget. Salahkah saya ngecengin? Tidak. Saya mengembalikan identitas dia sebagai Fransiskan. Apa Fransiskan? Harusnya seperti Romo Edi yang ngajarin saya pakai motor. Kemudian Romo Narko, FM, dia profesor, dia hanya pakai sendal. Sendalnya juga sendal 25.000, lebih bagus batu bata, merek bata. Itu identiti kembali ke identitas. Bapak Uskup waktu mau meresmikan gedung gereja, saya kan di Santa Clara sekjen 2 tahun, 2 periode. Puji Tuhan udah terbangun. Waktu itu dia lagi ngecek lokasinya. Saya tahu ini sepatu model apa saudara. Pas banget ketemu blok Bu, langsung saya ambil pisau kan. Mas Andre ambil pisau, jangan, saya aja Mas. Dia bilang, saya lihat sepatu model apa sih nggak pernah lihat. Saya tanya, Mas ini sepatu tahun berapa ya? Kamu bisa aja Mas, ini sepatu udah 20 tahun Mas. Ini baru namanya Bapak Uskup. Dikasih amplop. Bapak Uskup ini langsung. Tidak. Kamu lagi butuh apa? Saya silakan. Wah identitas, karena Bapak Uskup nggak perlu duit. Duitnya ada rekening semua. Bagi saya itu monsinya, walaupun dia projo. Saya ngomong sama seorang Romo projo, teman saya sendiri. Teman lah pokoknya sahabat. Kita pulang dari pembicara ya, namanya projo kan bisa megang duit itu ya. Dia agak ngomong sedikit, waduh, muncak nih, dapat spendingnya segini Andre. Pelit amat ya panitia. Nanti saya, ini orang projo tapi ngomong pelit sama orang. Terus saya bilang, orang kan gak punya suami, gak punya istri. Kenapa masih ngomel-ngomel tentang uang? Bagaimana kita? Seorang Romo, bagi saya Bapak Uskup back to identity, kembali ke identitas. Ya pastor mau nggak dikasih, ada stipendium nggak dikasih, harusnya suka cita aja, jangan sampai wih, saya seneng banget kalau saya khotbah di perusahaan. Jelas, 2 juta itu stipendiumnya. Anak murid, Romo, yang bisa di negeri, nanti dulu ya jadwalnya, karena dia tahu, paling 300. Saya jujur, saya berani ngecengin itu karena memang harus kembali ke identiti. Bagaimana kita katekis dengan sedemikian rupa. Imam kita lah sebagai fondasi kita. Dan saya jujur, saya orang yang paling itu. Waktu itu dulu ada rapat Dewan Paroki Sekolah Panggung Jakarta. Waktu itu saya masih sekjen, sekretaris Dewan Paroki, anak muda satu-satunya. Bahkan majalah Hidup waktu itu pengen wawancara saya karena termuda se-Asia. Saya umur 22 tahun, 21 ya, saya menjadi sekretaris Dewan Paroki. Yang memang parokinya kan bermasalah gitu ya, tentang pembangunan. Majalah Hidup datang, Mas Andre, saya wawancara. Agak, ngapain ini bukan jabatan bro? Ini mah tugas dari Tuhan Allah, ngapain ini pamer-pamerin? Agak setuju gue, enggak, udah mau gue sekretaris Dewan Paroki termuda, mau sekretaris Dewan Paroki terjelek, terbagus, bodo amat. Ini mah bukan untuk orang, ini bukan jabatan, saya menyerahkan sama Tuhan, tugas saya ini udah selesai. Ngapain bawa saya, saya jabatan itu boleh saya masukin, enggak, itu bukan prinsip saya. Identiti kita adalah saya mengabdi pada paroki, itulah yang saya abdikan. Saya mengabdi pada negara, gereja ya sebagai katekis, saya mengabdi pada katekis dengan bahkan hingga sampai umur 55 tahun, 60 tahun, saya tidak akan pernah jauh dari pembimbing retret Bapak Ibu. Amin. Amin. Saya juga ngomong sama teman-teman Kuskupan, seandainya saya udah menikah pada saat itu tahun 2015 dengan Bapak Uskup, karena satu alasannya, karena calon saya itu nggak mau jadi suster saya. Karena calon istri saya pada saat itu dialah yang mengantarkan ke Andre kepada altar Bapak Ibu. Saya anak STM nggak ngerti misa, tapi dia anak Mustina, lalu ngelirik saya, lalu dibilang, itu ada anak Mustina suka malu, apa sih? Gitu, lumayan bening gitu kan, saya anak STM gitu kan. Akhirnya kita dekat, dia mengenalkan saya di altar Bapak Ibu. Dia mengenalkan saya tentang Tuhan, dia mengenalkan saya dengan doa novena.
Dia bilang, akhirnya saya kuliah dengan teologi, semester 3 saya tertarik di Yesuit pada saat itu. Saya ngomong lah dengan apa adanya kan. Beb, aku pengen masuk Yesuit. Baru kali ini saya ngeliat cewek sedih banget, suster. Saya bilang, saya masuk Yesuit, kamu pilih ke FSGM atau pilih apa tuh Yesuit tertarik. Kagak, kata dia. Gue marah aja, akhirnya dia oke. 2 bulan dia manyun, karena saya pengen masuk Yesuit pada saat itu karena Romo Mardi dan teman-teman itu sudah mengusulkan saya masuk Yesuit pada saat itu. Akhirnya Romo bilang begini, Dre, setahu saya, orang yang mencintai Tuhan jangan pernah menyakiti manusia. Kalau kamu masuk ke imam, Yesuit, tapi ada satu manusia yang tersakiti, you bukan Romo yang the best. Sama saja, you menjadi apa namanya? Itu refleksi yang sederhana menurut saya, Bapak Ibu. Romo mengembalikan identitas kita bahwa orang menjadi imam jangan sampai menyakiti manusia. Sederhana, bagi saya Romo itu kembalikan identitas kita. Maka pada saat itu saya lanjut pacaran sampai dengan 12 tahun, akhirnya kami menikah di depan Bapak Uskup. Ketika menikah baru saya maka identitas sekali lagi, yuk Bapak Ibu kembali lagi dengan sedemikian rupa. Amin Bapak Ibu. Amin. Kisah yang kedua, ada orang konsul, mulai Bapak Ibu. ada sosok suster lah, bukan ada suster sih. Dia konsul sama saya. Kak Andre, aku pengen konsul sama Kak Andre, suster dulu ya. Jadi kan Romo nanti suster dia ada kata juga yang konsul. Pak Andre, aku pengen konsul sama Kak Andre, nangis Bapak Ibu. Aku pengen mundurkan diri Kak Andre jadi suster. Aku tuh capek, aku tuh dari kecil ya nggak pernah dihargai. Dan aku masuk suster itu pengennya dihargai, tetap aja aku tuh dari masuk biara itu aku ketemu dengan profesional atau apalah sejenisnya, kepala suster yang tidak menghargai kita. Aku capek Kak. Aku tuh pengen keluar, aku tuh dari kecil tuh pengen banget dihargai Kak. Aku tuh pengen masuk suster tuh karena dihargai. Dari kecil keluarga kami tidak dihargai, SMP saya tidak dihargai, maka saya masuk novis supaya saya jadi suster, keluarga saya dihargai. Ketika saya masuk jadi suster, jadi lagi Kak, saya nggak dihargai Kak. Nangis depan saya, dia mau mengundurkan diri dari suster. Untungnya saya punya metode ini, walaupun saya sebagai psikologi gitu ya, tapi saya punya metode treatment. Nanti saya ajarin pelan-pelan ada metode. Saya bilang, suster, makasih konsulnya. Aduh sedih banget, saya bilang suster, terima kasih atas kepercayaannya sama saya. Suster pernah ditampar? Enggak. Pernah ditampol? Enggak. Pernah dibentak-bentak nggak sama suster kepala? Enggak. Sama kepala suster? Enggak. Suster baru tidak dihargai. Baru perasaan aja, belum sampai ke tubuh, saya bilang. Belum sampai ke tubuh. Kecuali suster dibelek, ditambuk, barulah suster mengundurkan diri. Baru soal hanya perasaan. Saya bilang, suster, inilah saya bilang. Suster, kenapa Tuhan mengirimkan jadi suster? Saya yakin dan percaya Tuhan ingin membentuk suster menjadi pribadi yang kebal terhadap harga diri. Pribadi yang kebal, yang tidak melau dengan diri hargai atau harga diri. Saya yakin suster, saya yakin Tuhan tuh lagi sedang menyiapkan suster menjadi pemimpin provinsial. Iya. Saya yakin suster kalau setia dengan perasaan ini, suster jadi pemimpin provinsial. Oh gitu kan? Iya. Jangan lupa, suster jadi kepala provinsial undang-undang saya. Mau coba itu air matanya kering. Dia bilang, makasih Kak Andre. Betul, jangan-jangan saya jadi ketua provinsial nanti. Dia di Lampung, itu suster angkatan saya. Maka Bapak Ibu, identitas itu kita kadang-kadang membalikan. Siapapun rohani kita kadang-kadang naik turun Bapak Ibu. Karena manusia terdiri dari 3 elemen. Sigmund Freud kuat di dalam elemen-elemen yang pertama. Elemennya apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah tubuh. Kedua adalah jiwa. Tubuh dan jiwa itu sangat manusiawi. Ketika kita dikatain, kamu ya ampun kamu tuh ya, pewarta tuh gitu amat, katekis minta anggaran mulu, kata langsung harga diri kita. Gila di paroki kita nggak dihargai sama sekali. Tubuh, perasaan, jiwa terluka. Manusia itu selalu meliputi pada tubuh dan jiwa saja Bapak Ibu. Kalau tubuh dan jiwa kita dominan, habis itu. Padahal di satu sisi lagi Bapak Ibu, roh Bapak Ibu, roh yang membuat kita harus kuat identitas kita dengan sedemikian rupa. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Maka boleh tepuk tangan 2 kali Bapak Ibu. Dia dipercaya jadi OSIS dan menjadi
ketua apa Bapak Ibu, ketua seksi rohani. Tiba-tiba kelas 2. Tiba-tiba LDK dia nangis depan saya. Kak, aku mau mengundurkan diri. Lu kenapa? Aku itu nggak cocok Kak jadi ketua seksi rohani. Hidup tuh cacat Kak. Kita cacat gimana? Saya lihat badannya bagus, cakep, tapi cacat. Aku Kak detik ini Kak jujur aku tuh nggak pantas jadi OSIS. Aku tuh nggak pantas jadi ketua rohani gitu ya. Tidak gitu ya, seksi rohani ada ya di Persing. Lalu sekarang kan, aku tuh nggak cocok Kak. Kenapa sih Kak? Kakak tahu pasti deh. Iya mah ada sindrom yang aneh gitu Bapak Ibu. Rupanya dia langsung jujur. Aku detik ini Kak jujur Kak, aku tuh nggak bisa lepas nonton video porno. Aku tuh bokep holik Kak. Aku tuh nggak pantas depan Tuhan. Nangis teman. Ketika dia menangis itu roh, kepercayaan roh. Sisi manusia lu kan nggak pantas. Lu kan pecandu pornografi, lu kan video bokep banget, lu tuh najis depan manusia, depan Tuhan. Lu nggak cocok jadi ketua rohani itu jiwa dan tubuh. Untungnya kita adalah basic guru agama. Saya bilang, yang beginian ini, saya bilang, iya masih, saya bilang, lu mah dosanya bilang nonton video bokep. Dulu zaman Paulus nggak ada video bokep, belum ada Google, belum ada macam-macam. Tapi Paulus itu pemberontak, penganiaya loh, saya bilang. Lebih daripada nonton video bokep, saya bilang, dia menghancurkan manusia. Kalau nonton video bokep, menikmati sendiri. Baru kayak gini loh, makan najis. Malah Paulus yang lebih najis, saya bilang. Yuk, kamu dipilih sama Tuhan, saya bilang. Pasti ada rencana yang luar biasa. Kenapa? Tuhan tuh selalu memilih orang-orang kayak begitu, saya bilang. Supaya apa? Supaya menuju keutamaan hidup, menuju kesucian hidup, menuju kepenuhan hidup. Karena dari lubang itulah kita dipanggil sebagai katekis. Bukan soal honor, kalau honor memang gak jelas dari katekis. Sangat tidak jelas menurut saya. Saya jujur, saya ngomong sama Pak Salam. Ayo Pak Salam kan jadi direktur pendidikan, itu sahabat saya. Pas kalau udah di atas tolong please dikerokas kesian, dijomplang banget ya, ngejomplang tentang keuangan kita. Tapi sekali lagi kalau kita hanya berpusat pada capek banget, gila gue ngajar teman sekolah negeri gaji di bawah 3 juta, ya kan, tapi capeknya bukan naik, itu memang tubuh dan jiwa pasti. Tapi kalau roh, mainannya ke roh, ada apa ya? Tuhan milih gue di negeri, pasti ada yang lain gitu. Itu urusan Tuhan, menurut Tuhan pasti ada konsep lain. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saya yakin dan percaya pasti Tuhan sudah membentuk. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ada sesuatu yang buahnya pengen ditaruh sama Tuhan. Entah itu rezekinya ke anak, entah rezekinya ke cucu, entah rezekinya ke cicit, saya nggak tahu. Itu urusan Tuhan. Tapi ini kisah nyata. Ada namanya Pak YT di SMA Negeri C itu honor ya. Tapi tulus sekali, nggak pernah yang namanya kalau kita ngomong-ngomong THR, ngomong-ngomong apa namanya itu TKD, dia senyum gitu. Kalau guru-guru yang lain kan nyinyir gitu, ya ampun yang PNS dapat TKD gede gitu kan. Kalau di PNS DKI kan gede kan, gajinya 16 juta, 17 juta gitu ya, 18 juta, 19 juta, 22 juta itu gaji mereka yang di DKI. Gede lah pokoknya. Tapi kan mereka bersama-sama berdiskusi di sana lagi pembicara. Ini Bapak Ibu kok mereka selalu. Terus Pak, ada berapa tahun ngajar di SMA itu? Ya, puji Tuhan kan dia udah 22 tahun. Lah, udah ke PNS belum Pak? Kak, saya nggak lulus berapa kali, tapi saya menikmati sekarang. Puji Tuhan sih Kak. Sekarang anak Bapak udah gede-gede. Udah. Yang pertama di mana? Di ITB Kak. Aku senang Kak, mungkin rezeki saya. Rezeki tulus saya mengabdi pada negara. Saya ngajarin 3 SMA negeri, walaupun mohon maaf dulu honor saya 400, sekarang honor saya 2,4. Tapi saya senang, anak saya sekarang di ITB. Yang kedua Kak, yang kedua puji Tuhan Kak, lulus di UI. Gila keren. Yang ketiga Kak, yang ketiga masih SMA tapi nanti itu PTN. Ikhlas. Rezekinya lebih besar daripada TKD menurut saya. Tapi itulah hakikat identitas diri. Amin Bapak Ibu. Amin, supaya saya cukup jadi tim ahli, asisten kepala sekolah bidang humas dan anggaran. Karena waktu itu saya mencoba membangun sekolah itu. Satu-satunya non PNS menjadi pejabat itu. Akhirnya kepala sekolah dipanggil oleh dinas. Ini belum punya nik, kenapa yang megang jabatan ini dipanggil? Kepala sekolah bilang, kagak, saya butuh Mas Andri. Dia orang anak muda aja. Pertahankan. Ketika saya melakukan jabatan itu Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, 1 tahun saya melakukan jabatan ini, wah, kok ini semua saya, satu sisi saya gagal, gajinya beda ke 11 juta, 7 minimal, minta minimal sama honornya, tapi puyeng saya, akhirnya saya ngomong, kok membeli saya nggak
ada di tengah jurang Bapak Ibu. Maka setelah di seminar ya, setelah seminar ini Bapak Ibu jangan sekali-sekali niat mengundurkan diri. Hati-hati bisa kolesterol dan jantung atau jantung. Gitu Bapak Ibu. Apalagi suster yang sudah ditabiskan, yang sudah kau jangan sekali-sekali. Saya jujur, banyak teman-teman saya ex-imam, ya paling jago-jago jadi manajer, tapi hampir rata-rata hidupnya juga acak-acakan. Kemarin baru menikah, satu teman, serius mantan imam, menikah, meninggal muda. Istrinya kasihan buat masih muda, saya harus sebut. Di paroki ya, pokoknya di wilayah saya dia Romo sangat terkenal, bahkan pernah memimpin misa di rumah di paroki kami. Lalu keluar, kegelapan. Saya udah meninggal, saya nggak tahu di surga atau dapat cucu tidak tahu. Itu urusan dia sama malaikat agung. Tapi yang jelas, kalau kita hanya pusat kepada tubuh dan jiwa, saya pikir kita lemah dengan sedemikian rupa. Amin Bapak Ibu. Di sini ada temannya Pak Samad, saya ngomong sama Pak Samad, semangat. Ya, saya selalu ceritakan. Udah pasti yakin Pak Samad yang penting tahun 2013 saya ngomong pada saat itu aja pengawas sekolah saya. Pak Samad, orang kayak Pak Salman ini kalau setia aja kan kalau datang dulu benar-benar ikhlas. Nggak ngarepin apa-apa aja mah senang-senang aja. Undangan saya, boleh senang lah. Senang Pak Salman. Kayaknya Pak Salman cocok nih di pejabat-pejabat negara. Bisa aja. Dia setia, dia menyelesaikan doktor, dia menyelesaikan itu, puji Tuhan saya kaget juga. Akhirnya jadi jadi pembimas DKI, pengganti Pak Yuni. Sekarang puji Tuhan itu mujizat. Orang-orang seperti itulah yang tidak punya tentang kecenderungan tubuh dan tubuh dan jiwa, saya yakin rezekinya akan dikasih. Tapi kalau orang, gue pengen banget jadi dirjen, kalau dirjennya enak kan buat. Kan kalau kayak gitu udah jelas Tuhan tahu betul niat-niat jelek kita. Tapi bagi saya teman-teman, kalau kita bekerja sekali lagi setia dengan apa panggilan Tuhan, buah-buahnya banyak. Amin. Amin Bapak Ibu. Kisah nyata lagi, teman saya 2 periode di sekretaris Dewan Paroki, stres dia. Keluar kerjaan keluar. Jadi tamu saya gila gue stres di sekitar Dewan Paroki macam pegawai tetap gue. Kayak kerjaan gue di Astra gue lepas sekarang gue di provinsial. Stres gue. Gue bilang gitu. Saya bilang, bro lu terlalu serius sih musim paroki, boleh lah musim paroki. Tapi gue percaya model-model kayak lu ya, pasti rezekinya banyak. Tiba-tiba ada caleg masukin fraksi Golkar. Bener, saya berjuang juga tuh supaya dia dapat DPR. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pekerjaan jadi manajer Astra dulu, sekarang tergantikan, sekarang dia jadi Dewan Perwakilan Rakyat fraksi Golkar di daerah Bekasi Bapak Ibu. Ketemu, wah, ya kan bro, setia melayani, ikhlas melayani perlu jadi dewan. Dewannya dia udah bilang saya mau bersih, tapi tetap aja bersih nggak bersih, ternodai juga. Mengatakan saya mencoba mengemas tadi Romo mengatakan